Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Kita masuk ke pertemuan 7. Kita bahas komunikasi efektif dengan Google Meet, Zoom, dan Google Chat. Isi materinya ada 5, ada Google Meet, ya, Zoom, Google Chat, etika komunikasi digital, lalu kita ada prakteknya nih nantinya. Oke, kita bahas dulu dari Google Meet. Google Meet adalah platform konferensi video yang dibuat oleh Google yang memungkinkan pengguna melakukan pertemuan virtual dengan fitur seperti chat, berbagi layar, atau share screen, dan mengundang banyak orang sekaligus. Google Meet sangat populer untuk pertemuan sosial, bisnis, atau akademik, dan dapat diakses melalui browser web atau aplikasi telepon. Sangat populer untuk komunikasi jarak jauh karena fitur keamanan yang kuat dan integrasinya dengan layanan Google lainnya, seperti Gmail atau Google Calendar. Selanjutnya nih ada fitur Google Meet. Nah, yang pertama ada video dan audio berkualitas tinggi. Ini mampu mendukung video HD dan audio yang jelas. Yang kedua ada share screen atau berbagi layar. Memungkinkan peserta atau anggota untuk berbagi tampilan layar mereka. Ideal untuk presentasi ya. Dulu kalau zamannya online, ya pasti share screen-nya pakai ini, Google Meet. Yang ketiga ada chat dalam pertemuan. Peserta dapat mengirim pesan teks selama pertemuan. Yang keempat ada rekaman pertemuan. Memungkinkan pengguna untuk merekam sesi untuk diakses kemudian. Yang kelima, kualitas jaringan yang adaptif. Nah, ini menyesuaikan kualitas video berdasarkan kecepatan internet pengguna. Jadi misalnya internetnya jelek gitu ya 144p gitu kali. Selanjutnya ada tanya jawab dan polling. Ya. Ini memfasilitasi interaksi dan feedback selama pertemuan. Yang selanjutnya ada subtitle otomatis. Ini menyediakan transkripsi langsung untuk meningkatkan aksesibilitas. Selanjutnya ada integrasi dengan Google Workspace. Nah, ini terhubung dengan aplikasi seperti Google Calendar dan Google Drive. Selanjutnya ada mode layar penuh dan pembagian layar yang memudahkan fokus pada presentasi atau pembicaraan. Selanjutnya ada pengaturan keamanan, kontrol akses dengan undangan dan pengatur moderator. Nah, selanjutnya saya akan membahas cara mengadakan rapat online. Buka Google Meet atau kunjungi situs google.meet, MEET ya. Atau buka aplikasi Google Meet di perangkat kita. Buat pertemuan baru. Nah, yang kedua nih, buat pertemuan baru. Klik tombol jadwalkan rapat atau mulai rapat baru. Jika Anda memilih untuk menjadwalkan rapat, Anda akan diarahkan ke Google Calendar untuk menentukan tanggal dan waktu. Lalu kita bisa atur rapat. Tambahkan judul rapat, waktu, dan detail lainnya. Jika menggunakan Google Calendar, kita bisa menambahkan peserta dengan memasukkan alamat email mereka. Yang keempat ada undang peserta. Setelah membuat rapat, salin link rapat yang diberikan. Kirim link tersebut kepada peserta melalui email, chat, atau media sosial. Ya, lewat WA juga bisa ya. Selanjutnya, selama rapat, gunakan fitur berbagi layar jika perlu. Kita dapat menggunakan fitur chat untuk berinteraksi dengan peserta. Selanjutnya, mengakhiri rapat. Setelah rapat selesai, kita bisa keluar dari pertemuan itu ya. Selanjutnya ada rekaman, ini opsional. Jika kita ingin merekam pertemuan, pastikan untuk mengaktifkan fitur rekaman sebelum mengakhiri rapatnya ya. Nah, selanjutnya ada share screen atau berbagi layar. Kita harus masuk ke rapatnya dulu ya, atau meetingnya dulu. Bergabunglah dengan pertemuan di Google Meet. Terus temukan tombol berbagi layar atau share screen, biasanya warnanya hijau. Di bagian bawah layar, cari dan klik icon presentasi, biasanya berbentuk layar dengan panah. Yang ketiga, pilih apa yang akan kita bagikan. Ya, kita akan diberikan beberapa opsi. Share seluruh layar, atau satu aplikasi aja. Misalnya kita lagi buka aplikasi Chrome, atau Google Meet, atau Google Drive-nya aja gitu ya. Ini berbagi hanya satu aplikasi yang terbuka. Kalau tab Chrome, itu juga bisa berbagi hanya satu tab di browser Chrome. Klik opsi yang diinginkan, pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan kita, lalu klik bagikan. Kalau kita mau mengakhiri share screen-nya, ya, klik tombol berhenti berbagi yang muncul di bagian bawah layar atau di jendela presentasi kita. Selanjutnya ada Zoom. Zoom adalah platform komunikasi dan konferensi video yang memungkinkan pengguna untuk mengadakan rapat, webinar, dan pertemuan virtual. Dikenal karena kemudahan penggunaannya. Zoom menyediakan berbagai fitur, termasuk yang pertama, pertemuan video. Dukungan untuk video berkualitas tinggi dengan banyaknya peserta. 100 lebih itu ada. Yang kedua ada berbagi layar. Ini memungkinkan pengguna untuk membagikan tampilan layar atau aplikasi mereka. Yang ketiga ada chat. Ini fasilitas untuk mengirim pesan teks selama pertemuan. Yang keempat ada rekaman. Kemampuan untuk merekam sesi untuk diakses di lain waktu. Yang kelima ada virtual background. Ini opsi untuk mengubah latar belakang selama pertemuan. Yang keenam ada breakout rooms. Ini memungkinkan pembagian peserta ke dalam kelompok kecil untuk diskusi. Yang ketujuh ada polling dan Q&A, fitur untuk mendapatkan feedback dan interaksi dari peserta. Selanjutnya ada Google Chat. Google Chat adalah aplikasi komunikasi yang dikembangkan oleh Google. Dirancang untuk memudahkan kolaborasi dalam tim dan percakapan yang lebih terorganisir. Beberapa fitur utama Google Chat ini meliputi yang pertama ada pesan langsung. Pengguna dapat mengirim pesan langsung kepada individu atau kelompok. Yang kedua ada rooms atau ruang.
memungkinkan pembuatan ruang diskusi untuk proyek atau topik tertentu di mana anggota dapat berbagi pesan, file, dan tugas. Yang ketiga ada integrasi dengan Google Workspace. Terhubung dengan aplikasi lain seperti Google Drive, Google Docs, dan Google Meet, ini memudahkan kolaborasi. Yang keempat ada tugas dan pengingat atau reminder. Pengguna dapat membuat dan pengelolaan tugas dalam percakapan. Yang kelima ada emoji dan react atau reaksi. Ini menambahkan elemen interaktif dalam komunikasi.